Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Indah Wulandari dari NIM 195221201. Selanjutnya ada Oktavia Triutami dari NIM 195222170. Dan yang terakhir ada Novia Anggraini dari NIM 195221188. Di video kali ini kami akan membahas materi terkait sistem biaya standar. Simak terus videonya. Pengertian biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Prosedur penentuan biaya standar. Biaya bahan baku standar terdiri atas: yang pertama, masukan fisik yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah keluaran fisik tertentu, atau lebih dikenal dengan nama kuantitas standar. 2. Harga satuan masukan fisik tersebut atau disebut pula harga standar. Kuantitas standar bahan baku dapat ditentukan dengan menggunakan 1. Menyelidiki teknis. 2. Analisis catatan masa lalu dalam bentuk menghitung rata-rata pemakaian bahan baku untuk produk atau pekerjaan yang sama dalam periode tertentu di masa lalu. Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik dan yang paling buruk di masa lalu. Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik. Harga yang dipakai sebagai harga standar dapat berupa: 1. Harga yang diperkirakan akan berlaku di masa yang akan datang, biasanya untuk jangka waktu 1 tahun. Kedua, harga yang berlaku pada saat penyusunan standar. Ketiga, harga yang diperkirakan akan merupakan harga normal dalam jangka panjang. Biaya tenaga kerja standar. Jam tenaga kerja standar dapat ditentukan dengan cara: 1. Menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam satu pekerjaan dari kartu harga pokok atau koset periode yang lalu. Kedua, membuat tes run operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Ketiga, mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja karyawan di bawah keadaan yang nyata yang diharapkan. Keempat, mengadakan taksiran yang wajar yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan operasi, produksi, dan produk. Biaya overhead pabrik standar. Tarif overhead standar dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas normal. Untuk pengendalian BOP dalam sistem biaya standar perlu dibuat anggaran fleksibel, yaitu anggaran biaya untuk beberapa kisaran kapasitas. Tarif BOP standar menggabungkan biaya tetap dan variabel dalam satu tarif yang didasarkan pada tingkat kegiatan tertentu. Sebagai akibatnya, dalam tarif ini semua BOP diperlakukan sebagai biaya variabel. Di lain pihak, anggaran fleksibel memisahkan faktor-faktor biaya tetap dan variabel dan memperlakukan BOP tetap sebagai biaya yang jumlahnya tetap dalam volume tertentu. Analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar. Penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut dengan selisih atau variance. Selisih biaya sesungguhnya dengan biaya standar dianalisis, dan dari analisis ini diselidiki penyebab terjadinya selisih yang merugikan. Analisis selisih biaya produksi langsung. Ada 3 model analisis selisih biaya produksi langsung, yaitu yang pertama, model satu selisih atau the one way model. Dalam model ini, selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar tidak dipecah ke dalam selisih harga dan selisih kuantitas, tetapi hanya ada satu macam selisih yang merupakan gabungan antara selisih harga dengan selisih kuantitas. Hasil perhitungan selisih diberi tanda L atau selisih laba dan R selisih rugi. Analisis selisih dalam model ini dapat digambarkan dengan rumus ST sama dengan HST dikali KST dikurangi HS dikali KS. Dengan diketahui ST sama dengan total selisih, HST harga standar, KST kuantitas standar, HS harga sesungguhnya, dan KS kuantitas sesungguhnya. Yang kedua, model dua selisih atau the two way model.
selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar dipecah menjadi dua macam selisih, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas atau efisiensi. Rumus perhitungan selisih dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan selisih harga. SH sama dengan HST dikurangi HS dikali KS, dengan diketahui SH sama dengan selisih harga, HST sama dengan harga standar, dan HS harga sesungguhnya. Selanjutnya, perhitungan selisih kuantitas. SK sama dengan KST dikurangi KS dikali HST, dengan diketahui SK sama dengan selisih kuantitas, KST kuantitas standar, dan KS kuantitas sesungguhnya. 3. Model 3 selisih atau the 3-way model. Selisih antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya dipecah menjadi 3 macam selisih, yaitu selisih harga, selisih kuantitas, selisih harga atau kuantitas. Hubungan harga dan kuantitas sesungguhnya dapat terjadi dengan kemungkinan sebagai berikut. A. Harga dan kuantitas standar masing-masing lebih tinggi atau lebih rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Rumus perhitungan selisih harga dan kuantitas dalam kondisi harga standar dan kuantitas standar masing-masing lebih tinggi dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. SH sama dengan HST dikurangi HS dikali KS, yaitu perhitungan selisih harga. SK sama dengan KST dikurangi KS dikali HS, yaitu perhitungan selisih kuantitas. SHK sama dengan HST dikurangi HS dikali KST dikurangi KS, yaitu perhitungan selisih gabungan yang merupakan selisih harga kuantitas. B. Harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya, kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Selisih gabungan yang merupakan selisih harga atau kuantitas tidak akan terjadi. Dengan demikian, perhitungan selisih harga dan kuantitas dalam kondisi seperti ini dengan model 3 selisih dilakukan dengan rumus sebagai berikut. SH sama dengan HST dikurangi HS dikali KS, yaitu perhitungan selisih harga. SK sama dengan KST dikurangi KS dikali HS, yaitu perhitungan selisih kuantitas. Selisih harga atau kuantitas sama dengan 0. C. Harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya, kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Selisih gabungan tidak akan terjadi. Perhitungan selisih dengan model 3 selisih dengan dilakukan dengan rumus SH sama dengan HST dikurangi HS dikali KST, yaitu perhitungan selisih harga. SK sama dengan KST dikurangi KS dikali HS, yaitu perhitungan selisih kuantitas. Selisih harga atau kuantitas sama dengan 0. Berikut ini adalah contoh soal dari sistem biaya standar. PT Cahaya Mentari pada tahun 1996 memproduksi produk jadi sebanyak 120.000 unit. Bahan baku yang dibeli dari pemasok sebanyak 750.000 kg, sedangkan yang digunakan dalam proses produksi sebanyak 700.000 kg. Dalam menghasilkan produk ditetapkan standar kuantitas bahan baku sebanyak 6 kg per unit dengan standar harga 2.150 per kilogram. Lalu ditentukan pula standar efisiensi tenaga kerja langsung 3 jam per unit dengan standar upah 2.400 per jam. Namun, kenyataan yang terjadi harga bahan baku sesungguhnya hanya 2.100 per kilogram dengan jumlah jam tenaga kerja sesungguhnya selama 365.000 jam dengan tarif 2.500 per jam. Selanjutnya diminta untuk mencari 1. Selisih harga bahan baku,
Yang kedua, selisih kuantitas bahan baku. Yang ketiga, selisih efisiensi tenaga kerja langsung. Yang keempat, selisih tarif tenaga kerja langsung. Dan yang kelima, jurnal untuk mencatat gaji dan upah yang harus dibayar serta pengalokasian selisih gaji dan upah dengan mengabaikan pajak atas gaji dan upah. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, mencari selisih harga bahan baku. Selisih harga sama dengan harga sesungguhnya dikurangi harga standar dikalikan dengan kuantitas sesungguhnya. Harga sesungguhnya 2100 dikurangi harga standar 2150 dikali kuantitas sesungguhnya 750.000 menjadi 37.500 dan ini menjadi laba. Untuk penyelesaian yang kedua yaitu mencari selisih kuantitas bahan baku. Selisih kuantitas sama dengan kuantitas sesungguhnya dikurangi kuantitas standar yang ditetapkan dikalikan dengan harga standar. Kuantitas sesungguhnya 700.000 dikurangi 6 kali 120.000 dikalikan harga standar 2150 menjadi 43 juta dan ini menjadi laba. Untuk penyelesaian yang ketiga yaitu selisih efisiensi jam tenaga kerja langsung. Selisih jam kerja sama dengan jam kerja sesungguhnya dikurangi jam kerja standar yang ditetapkan dikalikan dengan tarif upah standar. Jam kerja sesungguhnya 365.000 dikurangi 3 kali 120.000 dikalikan dengan tarif upah 2.400 dan menjadi 12 juta dan ini menjadi kerugian. Untuk yang keempat yaitu mencari selisih tarif upah tenaga kerja langsung. Selisih tarif upah sama dengan tarif upah sesungguhnya dikurangi tarif upah standar dikalikan dengan jam kerja sesungguhnya. Tarif upah sesungguhnya 2.500 dikurangi 2.400 dikalikan jam kerja sesungguhnya 365.000. Ini menjadi 36.500 dan menjadi kerugian. Untuk yang kelima yaitu mencari jurnal untuk mencatat gaji dan upah yang harus dibayar. Gaji dan upah yaitu 2.500 dikali 365.000 menjadi 912.500 di debit, kemudian berbagai perkiraan hutang 912.500 di kredit. Kemudian jurnal untuk mengalokasikan gaji dan upah serta selisih-selisihnya yaitu barang dalam proses 360.000 dikali 2.400 menjadi 864 juta di debit. Kemudian selisih efisiensi tenaga kerja langsung 12 juta di debit. Kemudian selisih tarif tenaga kerja langsung 36.500 di debit dan gaji dan upah sebesar 912.500 di kredit.